warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Semangat kebersamaan dan kebanggaan akan warisan budaya menggelegak di Sungai Kuantan, Riau seiring dimulainya Festival Pacu Jalur 2025. Lomba perahu tradisional yang telah berusia ratusan tahun ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga wujud pelestarian tradisi dan penguat identitas masyarakat Riau. Pacu jalur menjadi viral ke mancanegara, terutama karena fenomena aura farming dari tarian penari cilik anak koci di ujung perahu yang melaju kencang. Akankah tradisi luhur ini terus mengalir deras seperti Sungai Kuantan, atau justru tergerus oleh modernisasi? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam ini. Tradisi pacu jalur, kebersamaan dan kekayaan budaya Indonesia. Pacu jalur, tradisi balap perahu tradisional masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, kembali mencuri perhatian publik. Pacu jalur adalah perlombaan perahu kayu panjang yang melibatkan puluhan pendayung. Biasanya digelar di Sungai Kuantan setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia atau hari-hari besar lainnya. Menurut sejarah, tradisi ini berasal dari kebutuhan transportasi masyarakat Kuantan Sengingi untuk menyeberangi sungai demi perdagangan dan komunikasi antar desa. Pacu jalur yang terbuat dari kayu utuh dengan panjang hingga 25-30 meter, dihiasi dengan ornamen khas Melayu dan mampu menampung 40-60 pendayung. Dua perahu akan saling adu cepat menempuh jarak sekitar 1 km dengan pemenang maju ke babak berikutnya. Setiap perahu memiliki seorang penari yang disebut anak joki dalam bahasa setempat. Tradisi ini sudah ada sejak abad ke-17. Bukankah pacu jalur lebih dari sekedar lomba perahu, melainkan cermin semangat kebersamaan yang telah terjadi sejak abad ke-17? Ketika itu warga yang kebanyakan berdagang dan tinggal di sepanjang Sungai Kuantan menggunakan perahu panjang untuk transportasi dan bekerja. Dulu warga saling adu cepat mendayung ke pasar untuk menjual barang dagangan. Lama-kelamaan hal itu berkembang menjadi perlombaan. Pada masa kolonial Belanda di tahun 1800-an, pacu jalur digelar untuk menandai ulang tahun Ratu Wilhelmina. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pacu jalur diadakan setiap bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Seorang anak joki melompat dari perahu dalam lomba pacu jalur 2025 di Sungai Kuantan, Riau, Indonesia pada tanggal 21 Agustus 2025. Perahu yang digunakan memiliki panjang hingga 25-40 meter dengan 40 hingga sampai 70 pendayung laki-laki di dalamnya. Tahun ini ada 228 tim yang bersaing memperebutkan hadiah utama sebesar 140 juta rupiah. Dua perahu akan saling adu cepat menempuh jarak sekitar 1 km dengan pemenang maju ke babak berikutnya. Setiap perahu memiliki seorang penari yang disebut anak joki dalam bahasa setempat. Pacu jalur menjadi viral ke mancanegara, terutama karena fenomena aura farming dari tarian penari cilik anak koci di ujung perahu yang melaju kencang. Gerakan khas yang memancarkan kepercayaan diri ini tersebar luas di TikTok dan media sosial lain, diikuti oleh public figure dan klub olahraga internasional sehingga meningkatkan popularitas tradisi ini hingga mendunia dan menjadi daya tarik pariwisata Indonesia. Apakah kita akan melewatkan momen ini? Ketika nilai-nilai lokal dapat bersinar dan menarik perhatian dunia seperti dalam pacu jalur ini,
dalam penyelenggaraan pacu jalur tahun 2025 meliputi tumpukan sampah usai acara masalah, pengelolaan parkir yang tidak sesuai aturan dan tarif tidak wajar, keterbatasan infrastruktur, akomodasi, dan transportasi untuk wisatawan, serta belum optimalnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, ada juga isu klaim dari Malaysia terhadap pacu jalur dan polemik perundungan terhadap komentator acara di media sosial. Pacu jalur memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan daerah Riau. Pertama, kegiatan ini menjadi sarana untuk melestarikan budaya lokal dan menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Selain itu juga, pacu jalur juga meningkatkan persatuan dan gotong royong di kalangan masyarakat karena melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Kegiatan ini juga mendorong pariwisata daerah, memperkenalkan budaya Riau ke dunia dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berbagai peluang usaha. Terakhir, pacu jalur meningkatkan prestasi olahraga tradisional dengan menanamkan nilai-nilai disiplin, kerjasama, dan kompetisi sehat bagi para peserta. Akan tetapi, masalah praktik perdukunan dalam olahraga ini yang dapat berdampak pada akidah, kesehatan fisik, dan mental peserta, serta merusak etika dan profesionalisme. Selain itu, tradisi ini berpotensi menimbulkan masalah sampah dan kerusakan lingkungan akibat banyaknya pengunjung dan aktivitas di tepian sungai. Pacu jalur merupakan salah satu tradisi yang perlu diupayakan untuk pengelolaan acaranya seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan infrastruktur pariwisata, dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan terhadap praktik perdukunan yang dapat berdampak negatif pada peserta lingkungan. Dengan demikian, pacu jalur dapat terus menjadi simbol kebanggaan budaya Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisi dan kelestarian lingkungan. Harapannya, pacu jalur dapat terus berkembang dan menjadi daya tarik pariwisata Indonesia yang dapat dinikmati oleh masyarakat lokal dan internasional. Permisa, demikian editorial malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.